warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nur Kamalia. Saya absen 25 dari kelas 12 F3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi kimia, yaitu hidrokarbon. Nah, pada materi senyawa hidrokarbon ini, kita akan membahas yang pertama, yaitu senyawa hidrokarbon. Yang kedua, kita akan membahas tentang kekhasan atom karbon atau keistimewaan atom karbon. Yang ketiga, kita akan membahas tentang posisi struktur rantai karbon. Yang keempat, kita akan membahas tentang karbon rumus Lewis dan struktur karbon. Yang kelima, penggolongan senyawa hidrokarbon. Yang keenam, ada alkana, alkena, akuna, akan dilengkapi dengan contoh-contoh soalnya. Yang ketujuh, isomerisasi dan contoh-contoh soalnya. Yang kedelapan, data sifat fisika dari hidrokarbon. Dan yang kesembilan, sekaligus yang terakhir, yaitu sifat-sifat reaksi senyawa hidrokarbon yang akan kita lengkapi dengan contoh-contoh soalnya. Apa sih itu senyawa hidrokarbon? Jadi, senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang hanya mengandung atom C dan atom H saja. Nah, teman-teman, selanjutnya teman-teman tahu nggak sih bahwa atom karbon memiliki keistimewaannya? Atom karbon dengan 4 elektron valensinya memiliki kemampuan untuk membentuk ikatan kovalen dengan atom karbon lain atau atom lain seperti H, O, S, N, Cl, Br, dan I. Keunikan ini memungkinkan karbon untuk membentuk berbagai struktur seperti grafit, intan, dan bentuk amorf yang memberikan kekhasan tersendiri bagi atom karbon dalam berikatan dan membentuk struktur kristal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang posisi atau kedudukan atom karbon, struktur rantai karbon. Berdasarkan pada kemampuan karbon dalam mengikat atom karbon lain, terdapat 4 macam kedudukan atom C sebagai berikut. Yang pertama, ada karbon primer. Karbon primer yaitu karbon yang terikat dengan satu atom karbon lain. Yang kedua, ada karbon sekunder. Karbon yang terikat dengan 2 atom karbon lain. Yang ketiga yaitu karbon tersier. Karbon yang terikat dengan 3 atom karbon lain. Yang keempat adalah karbon kuartener, yaitu karbon yang terikat dengan 4 atom karbon lain. Berikut adalah ikatan yang terjadi pada atom karbon adalah ikatan kovalen, sehingga konfigurasi elektronnya seperti gas mulia Ne2,8. Ikatan yang terbentuk dapat berupa ikatan tunggal disebut ikatan jenuh, ikatan rangkap 2 disebut ikatan tak jenuh, ikatan rangkap 3 disebut ikatan tidak jenuh. Rumus Lewis dan rumus struktur rantai karbon. Atom karbon dapat berikatan kovalen dengan 4 atom hidrogen, membentuk molekul CH4. Molekul ini memiliki struktur tetrahedral dengan atom C sebagai pusatnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penggolongan senyawa hidrokarbon. Berdasarkan bentuk rantai karbonnya, ada 2, yaitu yang pertama, rantai karbon alifatis, yang kedua, rantai karbon siklik. Yang pertama, rantai karbon alifatis, yaitu rantai karbon yang terbuka. Contohnya seperti berikut. Yang kedua, rantai karbon siklis, yaitu rantai karbon tertutup. Karboksiklik adalah senyawa karbon siklik yang rantai lingkarannya hanya terdiri dari atom C saja. Yang pertama, yaitu senyawa aromatis, adalah senyawa karboksilik yang terdiri dari atas 6 atom karbon atau lebih yang memiliki ikatan rangkap 2 terkonjugasi. Seperti berikut. Yang kedua adalah senyawa alisiklik, yaitu senyawa karboksilik yang mempunyai ikatan tunggal atau ikatan rangkap tidak terkonjugasi. Yang ketiga, heterosiklik,
adalah senyawa karboksiklik yang di dalam rantai lingkarannya terdapat atom lain selain atom karbon. Seperti berikut. Nah, itu tadi bahwa senyawa siklik atau rantai karbon siklik memiliki jenis 3 senyawa. Senyawa hidrokarbon ada alkana, alkena, alkuna. Alkana hidrokarbon alifatik jenuh dengan rumus seperti berikut. Alkena hidrokarbon alifatik tak jenuh dengan sebuah ikatan rangkap 2 dengan rumus seperti berikut. Alkuna hidrokarbon alifatik tak jenuh dengan sebuah ikatan rangkap 3 dengan rumus berikut. Nah, selanjutnya yaitu gugus alkana, alkena, dan alkuna seperti gambar berikut. Aturan IUPAC alkana. Tata nama senyawa alkana menurut aturan IUPAC adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan rantai karbon terpanjang dalam molekul sebagai rantai utama atau rantai pokok. Yang kedua, menetapkan cabang yang terikat pada rantai utama. Yang ketiga, menetapkan nomor pada atom-atom karbon dari rantai utama secara berurutan dimulai dari salah satu ujung yang terdekat dengan cabang sehingga C yang mengikat cabang mendapatkan nomor terkecil. Yang keempat, jika terdapat 2 atau lebih cabang yang sama, maka diberi awalan yang menyatakan jumlah cabang tersebut, seperti di, tri, tetra, tetra, dan seterusnya. Yang kelima, cabang yang urutan abjadnya lebih dulu, etil lebih dulu daripada metil. Nah, berikut adalah contoh soal dari alkana. Kita tentukan terlebih dahulu penomorannya. Penomoran dimulai yang terkecil itu dari yang terdekat dengan cabang. Maka dimulai dari sini 1, 2, 3, dan 4. Sehingga namanya 2,2 karena cabangnya terletak di 2 dan banyaknya adalah sebanyak 2, maka 2,2. Ini adalah metil, ini adalah metil. Maka menggunakan dimetil. 2,2 dimetil. Ini banyaknya 4, 1, 2, 3, 4. Rantai karbonnya sebanyak 4 itu butana. Sehingga 2,2 metil butana. Ini adalah nama senyawa dari struktur berikut, yaitu 2,2 dimetil butana. Sistem IUPAC, nama alkena diambil dari nama alkana dengan akhiran ana diganti dengan ena. Yang kedua, pemilihan rantai utama atau rantai pokok. Rantai utama merupakan rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 2. Yang ketiga, atom C pada rantai utama diberi nomor untuk menyatakan letak ikatan rangkap atau cabang-cabang pada senyawa alkena tersebut. Penomoran dimulai dari C, ujung yang terdekat dengan letak ikatan rangkap, sehingga C yang mengandung ikatan rangkap mendapat nomor terkecil. Nah, berikut ini adalah contoh soal dari penamaan alkena. Untuk melakukan penamaan, kita lakukan penomoran terlebih dahulu. Kita mulai dari yang mendekati ke rangkap yang paling kecil itu sebelah kanan atau sebelah kiri. Kalau sebelah kanan, 1, 2. Kalau sebelah kiri, 1, 2, 3, 4. Maka penomoran yang paling kecil yaitu dari sebelah kanan. Sehingga kita lakukan penomoran dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kita tulis terlebih dahulu dari nama cabang tersebut. Kita cari struktur ini yang mengandung cabang yang mana. Cabang adalah ini. Sehingga cabang terletak di nomor 2. Maka kita tulis terlebih dahulu 2 strip. Ini adalah metil. Karena ini alkena berbeda dengan alkana. Kita tulis yang rantai pokok yang mengandung rangkap 2, yaitu 2. Ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 adalah pentena. Maka ini adalah penamaan dari struktur tersebut. 2 metil 2 pentena.
Nah, selanjutnya yaitu tata nama Alkuna. Menurut tata nama UPEC, nama Alkuna diambil dari nama Alkana dengan akhiran ana diganti dengan una. Nah, berikut ini adalah contoh soal dari Pentuna. Untuk melakukan penamaan Pentuna, kita harus menentukan penomoran dulu dari struktur tersebut. Penomoran dimulai dari rantai yang paling dekat dengan rangkap, bukan dengan cabang. Maka penamaan dimulai dari sini. Selanjutnya kita menulis nama cabangnya. Cabang terletak di nomor 4, ini adalah metil. Selanjutnya kita namakan dari rangkapnya. Ada 5 sehingga Pentuna. Berikut ini adalah penamaan dari struktur cabang berikut. Kita akan membahas nih tentang keisomeran senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Ciri senyawanya dibagi menjadi 2. Ada persamaan, perbedaan. Bersama ini ada struktur, perbedaan ini ada sifat. Kedua ini disebut dengan isomer. Jadi, isomer adalah peristiwa terbentuknya isomerasi. Isomer ada 2, ada isomer struktur, ada isomer geometri. Isomer struktur yaitu isomer rangka, isomer posisi, dan isomer gugus fungsi. Isomer rangka yaitu kerangka sama, letak gugus fungsi berbeda. Isomer posisi, rumus molekul sama, letak rantai induk berbeda. Isomer gugus fungsi, Rm sama, gugus fungsi berbeda. Yang kedua yaitu isomer geometri. Isomer cis trans, Rm sama, letak gugus berbeda. Selanjutnya yaitu isomer cis trans. Cis, gugus yang sama terletak pada satu sisi. Trans, gugus yang sama terletak pada satu berlawanan. Gambar yang pertama, yang paling kiri ini merupakan gugus cis. Sedangkan yang sebelah kanan ini merupakan gugus trans. Syarat isomer cis dan trans yang pertama yaitu mempunyai ikatan rangkap. Cis, gugus yang sama terletak pada satu sisi. Trans, gugus yang sama terletak pada satu berlawanan. Yang kedua, tiap-tiap atom karbon C mengikat atom atau gugus atom yang berbeda. Nah, berikut ini adalah contoh dari isomer. Salah satunya yaitu isomer rangka. Struktur tersebut termasuk isomer rangka. Mengapa? Karena kerangkanya itu sama, tetapi letak gugusnya berbeda. Maka dikatakan isomer rangka. Nah, berikut adalah data-data dari sifat fisika dari senyawa hidrokarbon. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih tentang reaksi-reaksi dari senyawa hidrokarbon. Yang pertama ada reaksi oksidasi, yang kedua ada reaksi eliminasi, yang ketiga ada reaksi substitusi, dan yang terakhir ada reaksi adisi. Yang pertama yaitu reaksi oksidasi, di mana reaksi ini melibatkan O2 atau oksigen di dalam reaksinya. Contohnya seperti berikut. Berikut ini adalah reaksi dari oksidasi, di mana ada senyawa C2H4 bereaksi dengan O2 akan menghasilkan karbon dioksida plus H2O. Inilah reaksi dari oksidasi. Selanjutnya yaitu reaksi eliminasi.
yaitu penghilangan atom atau gugus atom dari molekul biasanya akan menghasilkan ikatan rangkap. Berikut adalah contohnya. Ini dia adalah contoh dari reaksi eliminasi. CH3 berikatan tunggal dengan CH3 akan menghasilkan CH2 berikatan rangkap 2 dengan CH2 plus H2. Ini dia adalah reaksi dari eliminasi. Selanjutnya yaitu reaksi substitusi, yaitu penggantian satu atom atau gugus atom dengan atom atau gugus atom lain pada molekul. Contohnya seperti berikut. Berikut ini adalah contoh reaksi substitusi. Ketika CH4 bereaksi dengan Cl2 akan menghasilkan CH3Cl plus HCl. Inilah yang disebut reaksi substitusi. Yang terakhir yaitu reaksi adisi. Reaksi adisi adalah penambahan atom atau gugus atom pada molekul tanpa menghilangkan atom lainnya. Ketika senyawa berikut bereaksi dengan HBr, ini merupakan salah satu contoh dari adisi. Maka senyawa ini menggunakan aturan Markovnikov, di mana yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, menurut aturan Markovnikov. HBr, H dan Br lebih kaya Br, maka Br akan pergi ke sini karena jumlahnya lebih kaya atau lebih banyak, hanya lebih banyak. Sedangkan H akan bereaksi dengan sebelah kanannya karena jumlahnya lebih sedikit. Maka persamaan reaksinya akan seperti berikut. CH3 C H Br. Inilah adalah reaksi dari adisi. Selanjutnya yaitu reaksi polimerisasi, yaitu reaksi penggabungan dari molekul sederhana menjadi molekul yang besar. Contohnya seperti berikut. Polimer dapat dibentuk melalui dua jenis reaksi berdasarkan monomernya. Yang pertama, polimerisasi adisi. Monomer berupa senyawa alkena atau hidrokarbon tak jenuh dengan ikatan rangkap dua yang melalui proses polimerisasi membentuk polyalkena. Selanjutnya yaitu yang kedua, polimerisasi kondensasi, di mana monomer mengandung gugus fungsi dan menghasilkan produk samping seperti H2O, asam klorida, amonia, atau asam asetat dari gabungan gugus fungsi tersebut.